Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke teman-teman, jadi kita ingin menginformasikan terkait persiapan asesmen nasional ya. 2 minggu yang lalu saya sudah upload video tentang cara login BioUN untuk persiapan asesmen nasional. Nah, untuk yang sekarang ini saya informasikan bahwa peserta sampling dan DNS itu sudah ada teman-teman ya. BioUN SMK. Nah, ini kalau saya tingkat SMK jadi BioUN SMK ya. Kalau SMP ya BioUN SMP, kalau SD ya BioUN SD. Ini kita login saja, untuk cara loginnya kemarin sudah saya informasikan ya. Tinggal lihat saja video sebelumnya. Nah, yang ingin saya informasikan adalah terkait DNS ini sudah ada, kemudian nanti kita akan bahas beberapa pertanyaan terkait asesmen nasional juga sudah saya buatkan rangkumannya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa peserta saya adalah 39 karena memang kebetulan kelas 11-nya adalah 39. Kelas 11 yang sekarang yang baru naik dari kelas 10 ya teman-teman ya. Jadi itulah peserta asesmen nasionalnya nanti ya, kemungkinan September Oktober ya teman-teman. Makanya untuk update terbarunya ikuti terus Ngapakpedia ya. Nah, ini DNS adalah daftar nominasi sementara ya peserta peserta itunya, peserta asesmen nasional. Nah, teman-teman bisa lihat di biodata siswa dan peserta sampling di sini. Nah, teman-teman bisa download datanya di sini, klik tanda panah yang ini, kemudian unduh yang versi Microsoft Excel ya, kita unduh. Nah, ini sedang menyiapkan, kita tunggu saja. Ini adalah nanti peserta-peserta yang akan melaksanakan asesmen nasional ya teman-teman ya. Untuk nomor peserta memang masih kosong teman-teman. Ini ya, saya download untuk menginfokan ke sekolah saya nanti, ke kepala sekolahnya ya. Kemudian sambil menunggu proses download ini selesai, ini karena mungkin servernya juga sibuk ya. Kita membahas beberapa pertanyaan terkait asesmen nasional yang mungkin teman-teman akan tanyakan ya. Dan mungkin teman-teman bingung. Yang pertama adalah, apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tentunya tidak ya teman-teman ya. Jadi asesmen ini tidak untuk kelulusan karena asesmen nasional diberikan kepada murid yang bukan kelas akhir ya, yaitu kelas 4, kelas 7, kelas 8 dan kelas 11 untuk tingkat SMA SMK ya. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan kedua yaitu siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Tadi saya sampaikan kelas 4 ya, padahal harusnya kelas 5 teman-teman, untuk koreksi ya untuk SD. Jadi untuk SD itu adalah kelas 5, untuk SMP adalah kelas 8, dan untuk SMA SMK sederajat adalah kelas 11 ya, dan dipilih secara acak oleh Kemdikbud. Kenapa kok dipilih secara acak? Nanti kita Eee, bahas di pertanyaan-pertanyaan berikutnya ya, teman-teman ya. Oke, next. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu, berapa jumlah peserta asesmen nasional? Jadi, sesuai aturan ya, berdasarkan petunjuk teknisnya yang nanti tentunya akan saya share juga ke teman-teman, silakan teman-teman download petunjuk teknisnya. Untuk petunjuk teknis atau pesertanya, untuk SD itu 30 peserta utama dan 5 peserta cadangan ya. Jadi totalnya 35. Kalau untuk SMP ke atas itu pesertanya adalah 45 dan 5 cadangan. Jadi totalnya adalah 50 peserta. Tetapi bila peserta kurang dari atau sama dengan jumlah yang ditentukan, misalnya 45 atau 30, maka seluruh peserta didik yang didaftarkan akan diikutkan tanpa ada peserta cadangan seperti yang dialami sekolah saya ya. Untuk tingkat SMA ini saya sudah terdownload ya teman-teman ya di bawah ya. Untuk tingkat SMA SMK kan 45 nih peserta utama dan 5 cadangan. Tapi karena siswa saya cuma 39, maka semuanya menjadi peserta utama. Teman-teman bisa lihat di sini ada keterangan utama, utama, semuanya utama, tidak ada cadangan.
karena jumlahnya kurang dari 45. Seperti itu ya teman-teman ya. Tentunya hal ini juga akan berpengaruh ke persiapan alat-alatnya nih, komputernya teman-teman ya. Karena dalam pelaksanaannya nanti maksimal itu 3 sesi ya setahu saya ya kalau tidak ada perubahan. 3 sesi otomatis dari 39 ini kita bagi menjadi 3 sesi, tentunya dibagi 3 menjadi 13. Artinya saya harus menyiapkan minimal 13 laptop, klien, dan satu komputer utama proktornya. Kalau bisa berarti disiapkan juga minimal 2 cadangan otomatis, berarti harus ada 16 total ya. Satunya untuk server, 15-nya untuk komputer klien. Nanti kita bahas di video seterusnya ya teman-teman, kalau sudah mendekati asesmen nasional ini kita bahas tentang data-datanya dulu. Seperti itu ya. Jadi di sini keterangannya utama semua karena jumlahnya kurang dari yang seharusnya ya. Karena memang kelas 11 di sekolah saya cuma 39. Next ya. Seperti itu, kita ke pertanyaan berikutnya. Mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid? Nah, ini juga mungkin terkait dengan pertanyaan pertama ya, kenapa bukan dijadikan sebagai kelulusan ya. Karena tujuan dari fungsi asesmen nasional ini adalah tidak digunakan untuk menentukan kelulusan ataupun menilai prestasi muridnya sebagai seorang individu. Jadi evaluasi hasil belajar setiap individu murid menjadi kewenangan pendidik. Untuk kasus ini artinya untuk nilai siswa atau kualitas siswa itu diserahkan kepada sekolah ya. Pemerintah melalui asesmen nasional hanya untuk melakukan evaluasi sistem. Sistem apa? Sistem pendidikan yang ada di sekolah itu, lalu ditingkatkan lagi di tingkat kabupatennya, bahkan di tingkat provinsinya. Jadi nanti akan dilihat berdasarkan hasil asesmen nasional ini, pemerintah akan tahu, oh ternyata sistem pendidikan seperti ini kurang lebih seperti ini. Jadi tujuannya itu teman-teman. Intinya asesmen nasional itu untuk menilai sekolahnya, bukan menilai siswanya. Kalau mau menilai siswanya adalah melalui asesmen tingkat kelas, bukan tingkat nasional ya. Nanti ada deh video-video berikutnya ya. Kita fokus ke asesmen nasional ini. Jadi saya tegaskan bahwa asesmen nasional itu tidak untuk menilai siswanya pinter atau tidak. Makanya diberikan secara acak, secara random ya untuk pesertanya. Kemudian tujuannya adalah untuk menilai kualitas sekolahnya. Jadi ya siap-siap saja nih kalau kepala sekolahnya dapat teguran. Enggak, bercanda-bercanda. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Ini juga mungkin banyak yang bertanya ya teman-teman ya. Kok bukan kelas 1? Kenapa bukan kelas 7? Kenapa bukan kelas 9? Kelas 10? Kenapa bukan kelas awal? Tujuannya adalah agar karena yang mau dinilai sekolahnya tentunya harus siswanya yang sudah mengalami pembelajaran di sekolah itu setidaknya 1 tahun, ya itulah makanya tujuannya memilih kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 karena agar sudah pernah mengalami pembelajaran di sekolah itu sehingga nanti si siswa bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait asesmen nasional yang hubungannya dengan sekolah tempat dia berada, begitu teman-teman ya. Kemudian kenapa bukan kelas akhir? Ya, tujuannya adalah sinkronisasi dengan yang awal tadi, setelah mengalami pembelajaran, lalu di tengah-tengah pembelajaran dia dipilih melakukan asesmen nasional, kemudian nanti setelah dia melaksanakan asesmen nasional itu dapat merasakan perbaikan ya. Apakah pembelajarannya meningkat atau justru menurun setelah dilaksanakan asesmen nasional sehingga di kelas akhirnya dia merasakan perubahan dari setelah melaksanakan asesmen nasional begitu ya teman-teman ya. Itulah tujuannya kenapa dipilih kelas tengah-tengah begitu teman-teman. Untuk selanjutnya pertanyaan yang mungkin terakhir, apakah saya wajib subscribe Ngapakpedia? Oke, wajib banget ya teman-teman ya. Ini wajib buat teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe channel Ngapakpedia. Seperti itu ya.
Jadi itu sedikit informasi terkait asesmen nasional, kemudian untuk dokumen lainnya terkait petunjuk teknis asesmen nasional ini saya sudah upload di drive saya. Sudah saya upload di drive saya, kemudian tanya jawab asesmen nasional juga sudah ada, lebih banyak dari yang saya buat ini ya. Ini adalah yang dari web asesmen nasionalnya langsung ya. Ini silakan teman-teman download, linknya ada di deskripsi video. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, itu saja. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Saya akhiri, salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.